Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tentunya sehat bukan? Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Dengan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan secara lisan dan tulis. Serta tujuan pembelajarannya hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu memahami apa itu teks laporan hasil observasi. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan isi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita belajar tentang teks laporan hasil observasi, Ibu mau bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian melakukan sebuah observasi? Apa itu observasi dan mengapa dinamakan teks laporan hasil observasi? Nah, anak-anak, yuk simak gambar berikut ini. Nah, di sini di gambar pertama ada gambar bunga aglonema. Apa itu bunga aglonema? Bentuk daunnya seperti apa? Warna daunnya seperti apa? Dan apa manfaat bunga aglonema ini? Nah, yang baru saja Ibu sebutkan itu yang disebut dengan observasi. Perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua ini ada tumbuhan kunyit. Nah, kunyit ini apa? Manfaatnya apa? Bagaimana ciri-ciri dari kunyit itu sendiri? Nah, contoh yang kedua ini juga disebut dengan observasi. Nah, ini juga ada contoh gambar lagi. Kalian tahu? Kalian tahu gambar apakah dia? Iya, ini adalah gambar ikan hiu. Tahukah kalian? Ternyata ikan hiu itu ada yang memiliki gigi taring, ada juga yang tidak memiliki gigi taring loh. Nah, ternyata ada seseorang yang akan melakukan pengamatan. Orang ini menemukan masalah bahwasannya ternyata pada ikan hiu itu ada yang memiliki gigi taring, ada juga yang tidak memiliki gigi taring. Nah, ikan hiu itu hidup di mana? Terus kemudian spesiesnya apa saja? Terus ikan hiu ini makan apa saja? Terus kemudian jenis-jenis dari ikan hiu ini apa saja? Ternyata banyak sekali. Nah, pengamatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut yang sudah menemukan ternyata ikan hiu itu memiliki gigi taring dan tidak memiliki gigi taring. Nah, itu yang disebut dengan observasi. Untuk lebih jelasnya, yuk simak materi berikut ini. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan yang bersifat objektif. Apa itu objektif? Objektif artinya informasi yang diberikan sesuai dengan data yang didapat selama observasi. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk menuliskan informasi dan data yang indera kalian benar-benar dapatkan. Nah, selanjutnya kita ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu bersifat objektif. Yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang dan pemihakan terhadap sesuatu. Serta yang terakhir, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu harus ditulis secara lengkap. Nah, selanjutnya anak-anak kita ke bagian isi dari teks laporan hasil observasi. Apa saja isinya? Yang pertama tentunya ada pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, bagian pernyataan umum atau klasifikasi ini berisi pembuka atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan. Nah, isinya hal umum tentang objek yang akan dikaji atau objek yang akan dijadikan penelitian atau pengamatan itu sendiri.
Nah, yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail tentang objek yang akan dijadikan penelitian. Serta bagian teks laporan hasil observasi yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Pada bagian deskripsi manfaat itu menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya yuk simak contoh tentang teks laporan hasil observasi yang sudah Ibu sajikan, yaitu observasi bunga aglonema. Aglonema adalah tanaman hias dari jenis talas-talasan yang berada di hutan hujan tropis. Nama aglonema diambil dari bahasa Yunani. Kata aglo berarti terang dan nema artinya benang. Di Indonesia, tanaman ini juga disebut dengan Sri Rezeki. Tanaman ini memiliki akar serabut dengan batang tak berkambium. Bentuk daun Sri Rezeki menyirip dan tersusun atas pembuluh pengangkut yang acak. Saat ini, bunga aglonema banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias. Motif daun yang bercorak dengan warna yang menarik membuat orang senang untuk melihatnya. Tanaman ini termasuk dalam kelompok tanaman monokotil dengan akar serabut. Akar yang sehat memiliki warna putih dan berisi, sedangkan akar yang kurang sehat berwarna coklat. Sri Rezeki memiliki batang basah yang lunak dan berair. Ukuran batangnya pendek dan tertutup daun. Warna batang umumnya putih, hijau muda, atau merah muda tergantung dari jenis spesiesnya. Daya tarik dari tanaman ini pada daunnya. Bentuk daun Sri Rezeki sangat bervariasi. Ada yang bulat, lonjong, hingga bentuk delta. Permukaan daunnya licin, tidak berbulu, dan tepian rata. Sampai deh kita ke tahap akhir bagian observasi, yaitu deskripsi manfaat. Manfaat aglonema. Aglonema, yakni tanaman hias ini, mampu membuat suhu ruangan menjadi lebih lembab. Bisa begitu karena tanaman aglonema bisa membantu sirkulasi ruangan menjadi lebih baik loh. Jadi, jika Anda ingin memiliki ruangan dengan udara yang baik, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menanam bunga aglonema. Anak-anak, setelah memperhatikan penjelasan dari Ibu tadi dan juga memperhatikan dari contoh observasi yang Ibu berikan tentang bunga aglonema, sekarang di sini coba anak-anak lihat gambar berikut ini. Gambar apakah dia? Iya, ini adalah gambar kelinci. Dari 3 gambar kelinci yang Ibu sajikan ini, ada kelinci yang berwarna coklat, ada kelinci yang berwarna putih, ada juga kelinci yang berwarna hitam. Nah, mengapa kelinci itu memiliki warna bulu yang berbeda-beda? Apa masalahnya? Nah, sekarang coba anak-anak bersama teman-teman temukan mengapa kelinci-kelinci ini memiliki bulu yang berbeda-beda serta spesiesnya dari mana. Nah, anak-anak silahkan untuk menemukan dan mengungkapkan permasalahan yang ada pada warna bulu kelinci ini dengan melakukan pengamatan atau penelitian langsung dengan objek yang sudah Ibu berikan, yaitu kelinci. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, kita sampai ke tahap akhir. Nah, materi yang Ibu sampaikan hari ini cukup sampai di sini dan sampai bertemu pada materi selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.